Selanjutnya, marilah kita simak bersama arahan yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri RI dengan hormat Bapak Dr. Dr. Horas Maurits Panjaitan, McDev, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek atau yang mewakili. Yang kami hormati Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Yang kami hormati, mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu, para peserta dan peserta sosialisasi dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan nikmatnya sehingga dapat hadir pada acara sosialisasi peraturan mengenai standarisasi rekening satuan pendidikan dalam keadaan sehat dan walafiat, walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati, pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, dan juga akuntabel, tentunya di dalam berbagai peraturan, landasannya adalah khusus mengenai pengelolaan keuangan daerah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dan ini merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Perlu kami sampaikan bahwa di dalam mekanisme pengelolaan keuangan daerah, ada yang kita kenal dengan pengelolaan keuangan daerah yang tentunya secara mekanisme dan sistem mulai dari penganggaran perencanaan sampai nanti di dalam pelaksanaan penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan daerah. Pengaturan mengenai terkait dengan kode rekening, termasuk juga dalam rangka standarisasi di satuan pendidikan, tentunya ini masuk dalam kategori pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami menyampaikan bahwa kami sangat apresiasi dengan adanya sosialisasi ini, khususnya dalam rangka untuk mendorong dicanangkannya kebijakan tentunya tentang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, khususnya di satuan pendidikan, agar program kebijakan pemerintah, program wajib belajar 9 tahun, termasuk juga tentunya program dalam rangka untuk pengelolaan dana bantuan operasional sekolah bisa berlangsung secara berkualitas, transparan, dan juga akuntabel. Dalam rangka meningkatkan tentunya penatausahaan maupun pengelolaan keuangan ini, tentunya tujuannya adalah agar proses di dalam pengelolaan dana BOS tentunya nanti ke depan maupun dana-dana lainnya bisa tentunya dikelola secara efektif. Di samping juga pada dasarnya nantinya akan bermuara pada upaya kita untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, terutama di dalam menghasilkan tentunya kualitas siswa dalam rangka tentunya nanti untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu semangat dalam rangka pengaturan terkait dengan standarisasi rekening tersebut tentunya sangat kami sambut baik dan dukung agar semua Pemda bisa menjalankan, bisa mempersonalkan tentunya beberapa hal yang berkaitan dengan pengaturan ini. Hadirin saya muliakan, oleh karena itu melalui penyelenggaraan sosialisasi ini kami berharap dengan meningkatnya komitmen dan keberhasilan di dalam pelaksanaan dan penerapan standarisasi rekening satuan pendidikan ini, semua tentunya stakeholders terkait tentunya sudah bisa melihat bahwa nantinya akan tercipta proses
mulai dari penyaluran dana BOS, dana tentunya lainnya di dalam pengelolaan. Yang saya hormati, dalam penyaluran dana satuan pendidikan dengan menggunakan standarisasi rekening satuan pendidikan, salah satunya adalah tujuannya memastikan bahwa semua rekening yang ada di satuan pendidikan tersebut bisa tentunya memiliki data dan juga nomor rekening yang valid, ya, dan juga bisa dikatakan bahwa seluruh rekening itu nanti aktif tentunya dan juga terinformasi dengan baik, terutama informasi yang diberikan juga kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, kami berharap dengan adanya transfer dana-dana, termasuk juga khususnya dana yang bersumber dari dana transfer ke rekening yang sudah tidak aktif atau tidak valid atau tidak bisa tentunya ditelusuri lagi, maka itu akan terjadi retur. Dan ini merupakan nilai negatif kalau ini terus dilakukan, sehingga menjadi temuan ataupun menjadi hal yang harus ketika ini tentunya menjadi hal yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, menjadi temuan. Oleh karena itu kita hindari jangan sampai ada lagi rekening-rekening seperti itu, karena kalau tidak aktif tentunya harus dilaporkan. Nah, oleh karena itu dalam sosialisasi ini nanti narasumber maupun yang memberikan pengarahan dan juga secara teknis bisa memandu dan melalui pengaturan yang terkait dengan standarisasi rekening ini. Untuk meminimalisir juga berbagai kesalahan-kesalahan, ketidakakuratan, termasuk juga tidak ada informasi yang jelas baik di Dinas Pendidikan seluruh kabupaten kota, karena wajib untuk bisa memastikan bahwa rekening satuan pendidikan yang digunakan dalam penyaluran, terutama dalam rangka menciptakan akuntabilitas, tentunya harus valid dan aktif. Dengan menyediakan layanan pelaporan berbasis kualitas secara daring agar dapat mendorong satuan pendidikan untuk segera merealisasikan secara efektif dan akuntabel, khususnya dalam rangka informasi tentang memastikan rekening satuan pendidikan digunakan dalam penyaluran adalah valid dan efektif. Demikian yang dapat kami sampaikan pada forum ini. Kami berharap tentunya acara yang kita laksanakan ini bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya dengan memohon ridho pada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara sosialisasi peraturan standarisasi rekening satuan pendidikan secara resmi kami nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Selamat mengikuti sosialisasi. Semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andes Horas Maurits Panjaitan, Nekdev, atas arahannya. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, berikutnya arahan oleh Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen yang terhormat Bapak Jumeri STP MSI, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita bersama. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Pertanggungjawaban Keuangan. Yang saya hormati Direktur Dana Transfer Khusus Kemenkeu. Yang saya hormati Direktur Pelaksanaan Anggaran Kemenkeu, yang saya hormati Direktur Sistem Informasi Teknologi Perbendaharaan Kementerian Keuangan, para pejabat eselon 2 di lingkungan Ditjen PAUD Dikdasmen, yang saya hormati Direktur SMK Ditjen Pendidikan Vokasi, yang saya hormati Inspektur 2 Kemendikbudristek, yang saya hormati Kepala LPMP, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, serta Kepala Satuan Pendidikan yang hadir pada kesempatan ini.
puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya pada pagi yang indah ini kita diberi kekuatan dan diberi kesanggupan untuk bisa hadir di acara sosialisasi penyaluran dana BOS dan BUP pada satuan pendidikan yang ada di negeri kita ini. Sebelum berlanjut ke sambutan, saya ingin sampaikan sebuah pantun. Pergi ke pasar berbaju kuning. Jangan belanjakan uang secara boros. Mari kita tertibkan rekening sekolah untuk kelancaran penyaluran BOS dan BUP. Bapak Ibu, hadirin yang saya hormati, dana BOS dan juga BUP adalah pembiayaan pendidikan melalui transfer ke daerah yang diberikan kepada satuan pendidikan yang dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang tercatat pada Dapodik yang di cut off pada tanggal 31 Agustus setiap tahun. Nah, mayoritas pemerintah daerah dan juga satuan-satuan pendidikan kita menjadikan dana BOS dan BUP ini sebagai sumber utama penerimaan untuk pelayanan operasional satuan pendidikan. Mulai dari layanan pembelajaran, sarana prasarana, hingga SDM-nya. Sebagian besar bergantung pada dana BOS dan BUP. Atas dasar itu, kita perlu memastikan bahwa dana BOS dan BUP dapat disalurkan dengan cepat dan tepat. Tepat salur, tepat sasaran, tepat penggunaan. Ini penting Bapak Ibu. Kemudian tantangan yang kita hadapi dalam penyaluran BOS hingga tahun kedua, penyaluran BOS secara langsung ke satuan pendidikan, adalah tentang masih sering bermasalahnya rekening satuan pendidikan. Rekening dana BOS yang diinput satuan pendidikan memiliki variasi yang tinggi dan sering mengalami perubahan tanpa sepengetahuan pemerintah daerah yang berimplikasi pada dampak yaitu retur dana. Baru sudah disampaikan oleh Pak Direktur bahwa retur ini menjadi nilai negatif bagi Kemendikbud, bagi Kemenq, karena penyaluran dianggap tidak teliti dalam menyalurkan anggaran. Tentunya hal ini tidak kita harapkan karena berdampak pada terlambatnya penyaluran dana BOS ke satuan pendidikan. Nah, atas dasar hal tersebut, dengan melihat pola satuan pendidikan dan pemerintah daerah dalam pengelolaan rekening dan yang sangat bervariasi ini, maka dipandang perlu kita melakukan penataan dengan adanya standarisasi rekening sekolah. Kemendikbudristek bersinergi dengan Kemendagri, Kementerian Keuangan terus berkolaborasi melakukan evaluasi pengelolaan dana BOS dengan mekanisme penyaluran langsung ke satuan pendidikan. Penyaluran secara langsung juga sedang kita usulkan untuk dana BUP mulai tahun 2022. Dan penataan rekening satuan pendidikan penerima BUP akan kita tata mulai tahun ini, berbarengan dengan penataan rekening untuk BOS. Ke depan, satuan pendidikan tidak diberikan fasilitasi input data rekening. Input data rekening dan pengusulan akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini tentu Dinas Pendidikan, Provinsi, dan Kabupaten Kota, sesuai kewenangannya, yang mencakup baik satuan pendidikan negeri maupun swasta. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, banyak pihak yang terlibat dan banyak pihak yang berperan. Oleh karena itu, mari kita kawal bersama-sama niat baik kita agar mewujudkan data rekening yang standar sesuai dengan Peraturan Sekjen Kemendikbudristek nomor 19 tahun 2021 tentang pengelolaan rekening satuan pendidikan dalam penyaluran dana BOS, BUP PAUD, dan BUP Pendidikan Kesetaraan, serta Peraturan Dirjen Bina Keuangan Daerah nomor 900/5622/KUDA tentang penetapan rekening satuan pendidikan penerima dana BOS pada
pemerintah daerah. Hadirin yang berbahagia, mengingat bahwa data rekening ini akan kita gunakan pada penyaluran dana BOS dan BUP tahun 2022, yang tentu penyaluran dimulai bulan Januari. Mohon perhatian Bapak Ibu Kepala Dinas, maka mohon kerjasama pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, untuk segera menindaklanjuti dan menyusun strategi agar data rekening satuan pendidikan yang standar dapat kami terima sebelum tanggal 21 November, bulan depan. Jadi mohon ditata dari sekarang, dibuat strategi agar Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Provinsi memastikan sebelum tanggal 21 rekening sudah kami terima. Ke depan, pelaporan dana BOS BUP akan menggunakan aplikasi tunggal. Ini masih menunggu penandatangan oleh Pak Mendagri, surat edaran bersama Kemendikbudristek dan Mendagri tentang penggunaan aplikasi pelaporan ini. Kami juga berharap kepada Kepala Dinas untuk membimbing satuan pendidikan agar bisa memanfaatkan dana BOS BUP PAUD dan kesetaraan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kemendagri, Kemenkeu, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota atas kegotong royongan dalam memastikan penyaluran, pemanfaatan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana BOS BUP agar berjalan lancar dan aman. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini perlu saya sampaikan juga terkait dengan pelaksanaan asesmen nasional bagi satuan pendidikan jenjang SD sekolah dasar yang akan kita laksanakan bulan depan, bulan November. Jenjang SD ini krusial Bapak Ibu karena jumlah satuan pendidikan SD kita hampir 150.000. Sedangkan kepemilikan peralatan atau bahwa satuan pendidikan yang sudah memiliki TIK diharapkan dapat mengoptimalkan TIK untuk penyelenggaraan asesmen nasional. Nah, sudah ada kelonggaran Bapak Ibu, jumlah alat TIK tidak harus 15, tetapi yang di bawah 15 pun kalau dimungkinkan bisa dimanfaatkan. Untuk itu saya berharap Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota bisa mengoptimalkan persiapan asesmen nasional SD ini, karena asesmen nasional merupakan langkah taktis kita untuk bisa memastikan learning loss yang terjadi selama pandemi COVID. Kemudian kita bisa melakukan langkah-langkah mitigasi, intervensi untuk meningkatkan hasil belajar dari peserta didik kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian yang bisa kami sampaikan dan tadi sudah dibuka oleh Pak Direktur. Maka kami ucapkan selamat menikmati webinar ini dan mari kita kawal bersama dan dipastikan bahwa rekening satuan-satuan pendidikan dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan pendidikan kesetaraan valid. Sehingga pada Januari tahun 2022 sudah bisa ditransfer ke rekening satuan pendidikan dengan cepat, tepat sasaran, dan segera bermanfaat untuk pelayanan pendidikan kita di wilayah masing-masing. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jumeri STP MSI atas arahannya. Jika Bapak Dirjen dan Bapak Direktur ada agenda kerja lain, kami persilakan berkenan meninggalkan acara. Ya, kami harus ke Jawa Timur ini, ke Surabaya untuk entrepreneurship. Baik, Pak Dirjen. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas perkenannya untuk hadir pada acara ini. Terima kasih Pak Moris. Terima kasih Pak Proses, Pak Dirjen. Terima kasih Pak Dirjen. Pak Moris. Izin Pak Dirjen. Selanjutnya adalah paparan materi yang akan dipandu oleh moderator Subkoordinator Evaluasi Program dan Pelaksanaan Anggaran Setdijen PAUD Dikdasmen. Kami persilakan Bapak Dr. Tora Akadira MSI. Terima kasih Bu Rika.
Tadi sudah kita dengarkan Bapak dan Ibu penjelasan yang disampaikan oleh Pak Dirjen dan juga dari Pak Mauris ya, Pak Dr. Mauris, perwakilan dari... Maaf Pak Tora, suaranya kecil. Bisakah diperbesar sedikit? Bu? Terima kasih. Sekarang gimana Bu? Masih kecil Pak? Iya, sebentar ya. Gimana sekarang Bu? Masih agak kecil Pak, kurang besar sedikit lagi. Sedikit lagi ya? Iya. Sekarang Bu? Ya sudah agak lumayan. Langsung dengan laptop saja Pak Tora, tidak menggunakan handsfree atau apa ya? Langsung. Oh siapa? Siapa? Saya sudah suaranya pakai. mendem itu, memang suaranya agak mendem. Oke. Izin Pak, sekarang gimana Bapak dan Ibu? Sama, Masih agak kecil Pak Tora, kembali kecil suaranya. Bentar ya. Langsung dengan laptop ya? Ya Pak. Ya Pak, ini sudah saya dengan laptop Pak. Oke, gimana sekarang Bapak dan Ibu suaranya sudah jelas? Ya lumayan agak mendekat dengan laptopnya. Oke. Dekatkan aja. Siap Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Senang rasanya pada hari ini saya bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu semuanya. Sama-sama kita dengarkan tadi arahan dari Pak Dirjen, Pak Direktur, dan juga itu yang membawa kita pada tahap berikutnya, yaitu adalah pemaparan. Sudah hadir di tengah-tengah kita ini Bapak Dr. Sutanto, SHMA. Beliau adalah Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Hadir juga yang saya hormati juga Ibu Ira Hayatunisma, SEMM. Beliau adalah Kasubdit Wilayah 1, Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Kemdagri. Selamat pagi Bapak dan Ibu, sehat Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang rasanya kalau melihat Bapak dan Ibu sehat semuanya ya. Kembali yang saya hormati Bapak dan Ibu semuanya, Kepala Dinas, pejabat eselon 2 di lingkungan Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek dan Dikti, Kementerian Dalam Negeri, dan seluruh kepala satuan pendidikan yang ada di seluruh Indonesia. Izinkan saya sebelum dimulai oleh para narasumber, saya membacakan pantun Bapak dan Ibu ya. Anak dara berbaju ungu, memakai celana berwarna biru. Hati kami amat terharu, berjumpa saudara segala penjuru. Makasih Bapak dan Ibu, itu pantunnya untuk membuka, untuk menghangatkan suasana. Hari ini di Jakarta pukul 8, di Bali itu pukul 9, dan sudah siang di daerah Papua itu pukul 10 lewat ya Bapak dan Ibu. Tapi itu akan membuat kita semangat, perbedaan waktu tidak akan menyurutkan kita untuk sama-sama memahami apa pentingnya rekening ini. Format seperti apa yang kita inginkan di dalam pelaksanaan rekening ini, mengingat ada 3 hal Bapak dan Ibu di BOS maupun BOP itu hal yang penting. Yang pertama adalah data cut-off Dapodik per tanggal 31, yang kedua pelaporan di setiap satuan pendidikan, dan terakhir itu tentang rekening Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada rekening, mungkin kita bisa menyalurkan kemana bantuan tersebut disampaikan. Dan kalaupun dibuat rekeningnya, bisa jadi retur Bapak dan Ibu. Kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah, syukurilah, bahwa sudah siap 2 narasumber yang akan memberikan paparan. Sekaligus nanti ada tim teknis Bapak dan Ibu. Jangan lupa juga Bapak dan Ibu, di sini ada kolom chat untuk Bapak dan Ibu bertanya, tanya jawab tentang pelaksanaan rekening ini. Dan Bapak dan Ibu, perlu saya sampaikan juga, di YouTube sudah 42.000 Pak Ses dan Ibu Ira, ini yang mengikuti kita melalui jalur kanal YouTube-nya kita. Kemudian juga di link Zoom ini lebih kurang 2.400 Pak Ses dan Bu Ira. Berarti ini sangat ditunggu Pak Ses dan Bu Ira, keberadaan kita ini untuk bisa memberikan informasi bagi pemerintah daerah maupun satuan pendidikan. Tidak berlama-lama lagi, saya persilakan Pak Sekretaris untuk memulai presentasi pertama. Silakan Pak Ses. Baik, terima kasih Pak Tora. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Yang kami hormati Bapak Dirjen PAUD Dikdas dan Dikmen, mudah-mudahan masih ada di ruang ini. Yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, yang dalam hal ini tadi diwakili oleh Bapak Direktur Pelaksana dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Bapak Dr. Horas Maurice Panjaitan. Yang kami hormati Bapak Ibu Direktur di lingkungan Kementerian Keuangan atau yang mewakili pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri, yang dalam hal ini diwakili oleh Kasubdit Wilayah 1, Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah. Ini selamat datang Bu Ira, yang hari ini akan memberikan materi terkait dengan standarisasi rekening ini. Yang kami hormati Bapak Inspektur 2, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Ristek, Bapak Ibu para direktur di lingkungan Direktorat Jenderal PAUD Dikdas dan Dikmen, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, Bapak yang terhormat Bapak Kepala Direktur SMK, Direktorat Jenderal Vokasi, Kemendikbud Ristek, teman-teman Kepala UPT yang ada pada kesempatan ini, dan yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan atau yang mewakili dari seluruh provinsi dan kabupaten kota yang hadir pada kesempatan ini, dan teman-teman semua kepala dinas, kepala sekolah maksud saya, kepala sekolah dan hadirin semua yang hadir pada webinar pada pagi hari ini. Tentunya pertama marilah kita sekali lagi panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat sehat, sehingga pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk hadir mengikuti acara webinar pada pagi hari ini. Tadi Pak Dirjen membacakan pantun, saya ingin mencoba membacakan pantun juga 2 pantun saja. Naik banana boat di Tanjung Benoa, di tepi pantai Bali Selatan. Selamat pagi Bapak Ibu semua, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Pelangi indah beraneka warna muncul setelah turun hujan. Jika ingin taklukkan dunia, pendidikan harus diutamakan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kami ingin menyajikan beberapa paparan yang memperdalam, jadi memperjelas oleh Pak Dirjen PAUD Dikdasmen terkait dengan Persekjen yang mengatur tentang kebijakan standarisasi rekening sekolah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, secara garis besar tadi disampaikan oleh 2 pengarah kita bahwa standarisasi rekening sekolah itu diperlukan karena pengalaman sampai dengan tahun sekarang terkait dengan penyaluran dana POS maupun BOP masih ada kendala, terutama dari sisi rekening sekolah, karena datanya masih ada ribuan sekolah yang mengalami retur atau tidak sampai anggaran itu ke rekening sekolah karena ketidaksamaan data. Nah ini mulai tahun 2022 kita akan standarkan dan sudah dikeluarkan regulasi baik dari Kementerian Dalam Negeri maupun dari Kementerian Pendidikan agar ke depan tadi sampaikan Pak Dirjen juga dalam penyaluran dana POS dan BOP Kesatuan Pendidikan itu bisa lebih cepat. Ini saya kira yang diharapkan sehingga sekolah
ketika awal tahun itu sudah bisa menerima anggaran POS maupun BOP, sehingga tidak menghambat dari kegiatan operasional sekolah. Ini yang menjadi penting. Nah, coba slide terus saja. Nah, sampai tahun 2021, jadi untuk POS sudah disalurkan secara langsung dari Kementerian Keuangan atau dari RKUN ke satuan pendidikan. Nah, ini memperhatikan dari hasil studi dari Puslijak tahun 2020 dari Kementerian Pendidikan dan Ristek, Kebudayaan dan Ristek. Itu dengan disalurkan langsung itu bisa mempercepat keterlambatan, gitu ya, hampir 1 bulan atau sekitar 3 minggu kalau kita hasil studi yang dilakukan itu hampir 1 bulan bisa mempercepat. Nah, dulu misalnya untuk awal tahun diterima di bulan Februari, ini bisa maju sampai di bulan Januari. Nah, dalam 3 tahap per 4 bulanan, nah diharapkan anggaran ini bisa tepat waktu di bulan Januari, kemudian di bulan Mei, dan di bulan September. Jadi 30%, 40%, dan 30% lagi. Mudah-mudahan bisa tepat waktu dan tepat jumlahnya dan tepat sasarannya untuk sekolahnya. Ini yang diharapkan. Terus saja. Kemudian dari pengalaman belakangan ini bahwa beberapa tahun terakhir ada beberapa tantangan yang perlu kita selesaikan agar penyaluran dana POS itu menjadi tepat waktu tadi. Yang pertama terkait dengan sinkronisasi Dapodik. Jadi setahun sebelumnya cut off data Dapodik itu dilakukan lebih dari 1 kali. Nah, mulai tahun ini, jadi cut off data Dapodik itu hanya akan 21 Agustus. Nah, hal ini akan diharapkan dapat mempercepat tadi. Jadi data ini per 31 Agustus itu akan digunakan untuk dasar pengiriman atau perhitungan dan pengiriman penyaluran dana POS di tahap ketiga tahun berjalan, dan digunakan juga untuk menghitung 1 tahun ke depan. Mohon bantuan dari Bapak Ibu Kepala Dinas dan Kepala Sekolah untuk melakukan aktivitas pendidikan masing-masing. Ini menjadi penting. Jadi ketika Bapak Ibu tidak melakukan itu, terlambat melakukan sinkronisasi data, itu akan mengakibatkan ketidakbenaran anggaran POS yang akan disalurkan ke satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian. Nah, mohon perhatiannya, sehingga Dapodik ini sebetulnya kan dalam setahun per semester. Lebih sering dilakukan updating itu lebih baik ketika ada ada perubahan data atau terjadi transaksi di satuan pendidikan, itu dilakukan sinkronis itu lebih baik. Tetapi paling tidak memang 1 tahun sekali sebelum tanggal 31 Agustus ini sehingga kita akan dapat data yang baik. Nah, data Dapodik kita gunakan sama-sama. Tidak ada data lain untuk data persekolahan, hanya Dapodik. Bisa digunakan di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek, digunakan di Kemendagri, digunakan di Kementerian Keuangan, digunakan di pemerintah provinsi, kabupaten, kota, digunakan siapa saja dalam menyusun kebijakan dan kebijakan pendidikan. Ini menjadi penting, sehingga satu data yaitu Dapodik. Mau tanya berapa jumlah sekolahnya per kabupaten kota, per jenis
perjenjang pendidikan, jumlah siswanya, jumlah gurunya, kondisi satprasnya, dan sebagainya, semuanya ada di Dapodik. Kita gunakan bareng-bareng. Nah, tentunya updating data menjadi sangat penting. Yang kedua, tantangan kita dalam penyaluran BOS adalah akuntabilitas dan data rekening pendidikan. Jadi tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa ribuan, bahkan masih ribuan satuan pendidikan yang mengalami retur. Karena ketika verifikasi dan validasi dalam persiapan penyaluran dana BOS itu sudah betul, tapi ketika disalurkan ternyata rekening di sekolah sudah berubah. Walaupun perubahan itu hanya sekecil, hanya satu huruf saja, itu mengakibatkan ditolak pengiriman anggaran itu. Jadi yang sebelumnya misalnya SD Negeri 1 misalnya, diganti SDN, dari negeri menjadi N saja, itu akan ditolak anggarannya. Sehingga standarisasi rekening itu menjadi penting, karena kalau sampai ditolak, terjadi retur, itu yang rugi adalah Bapak Ibu di satuan pendidikan. Karena akan terlambat menerima dananya itu, akan ada perbaikan dan sebagainya, bisa bulanan itu kembali lagi untuk bisa ditransfer, dikirimkan ke satuan pendidikan. Nah ini menjadi penting, jangan sampai terlambat, sehingga akuntabilitas data rekening itu menjadi penting. Yang ketiga, terkait dengan pelaporan dana BOS yang belum tepat waktu. Dan di dalam Juknis BOS tahun 2021, di Permendikbud yang mengatur Juknis BOS, itu memang dijadikan syarat. Jadi sekolah akan menerima penyaluran dana BOS tahap pertama untuk digunakan bulan Januari sampai bulan April, itu kalau sudah mempertanggungjawabkan dana BOS tahap kedua tahun sebelumnya. Tahap kedua itu artinya Mei sampai Agustus. Nah, di bulan Mei Agustus tahun sebelumnya, kalau ini tahun 2021, untuk menerima bulan Januari yang dulu, itu berarti penggunaan dana BOS tahap 2 tahun 2020 harus sudah dilaporkan 100%. Ini juga menjadi penting ya. Karena kalau tidak dilaporkan, itu Bapak Ibu tidak akan ditransfer untuk tahap pertama di tahun berjalan. Untuk tahap kedua, nanti bulan Mei, itu harus sudah melaporkan penggunaannya di tahap ketiga tahun sebelumnya. Untuk pengiriman tahap ketiga tahun berjalan, yang bulan September kemarin, itu harus sudah melaporkan tahap pertama tahun berjalan, Januari, Februari, Maret, April. Nah, ketika Bapak Ibu tidak melaporkan penggunaan anggaran itu, maka Bapak Ibu tidak akan ditransfer untuk tahap berikutnya. Ini menjadi penting juga. Nah, ketepatan waktu untuk melaporkan itu berdampak kepada penyaluran tahap berikutnya. Nah, ini menjadi penting, jangan sampai terlambat, dan nanti ketika akhir tahun sesuai dengan PMK yang mengatur tentang dana transfer daerah, khususnya DAK non fisik, itu juga disampaikan di state di sana bahwa di akhir tahun, di akhir Desember, tidak boleh anggaran BOS ada yang tersisa di satuan pendidikan. Karena kalau tersisa itu akan diperhitungkan dengan penyaluran dana BOS tahun berikutnya. Jadi misalnya sebuah SMA menerima 1 miliar dalam setahun, di akhir Desember sisa 100 juta, maka tahun berikutnya nanti tidak akan diberikan 1 miliar lagi, hanya diberikan hanya 900, karena memang anggaran tahun sebelumnya masih sisa 100 juta. Nah, ini juga menjadi penting, akhirnya ini akan dilaksanakan pada tahun 2022. Ini masih bulan September, nanti di Desember jangan sampai ada sisa anggaran dana BOS. Nah, jadi dana BOS itu harus dimaksimalkan, dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk operasional sekolah, bukan yang lain, operasional sekolah. Nah, operasional sekolah itu dari mulai penerimaan siswa baru sampai ke evaluasi pelaksanaan pembelajaran. Itu ada 12 item yang harus dikerjakan, maksimalkan untuk operasional sekolah. Sehingga nanti kualitas pembelajaran akan semakin berkualitas, kemudian dampaknya, outputnya adalah kualitas lulusan akan menjadi lebih baik. Ini ya 3 hal yang penting. Terus saja. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat
2 tahun berjalan ini, dari tahun 2020 dan 2021, ini sesuai dengan rekaman yang ada di Dijen PAUD Dikdasmen, di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, itu yang masih terjadi retur atau gagal transfer itu masih banyak. Tahun 2020 itu tercatat ada 3.965 sekolah. Kurang lebih, walaupun dari sisi persentase tidak banyak ya, 1,8% atau hampir 2%. Tapi total satuan pendidikan kita ini kan banyak sekali. Ada 220-an ribu ya satuan pendidikan dari SD sampai ke SMA, SMK, SLB, SMP dan sebagainya. Kemudian PAUD itu hampir 200 ribuan sendiri juga. Nah, tahun ini sampai bulan September kemarin, ini walaupun ada penurunan, tapi masih ada yang retur, ada 1.000, tercatat di sini ada 1.076. Lebih kecil dibandingkan tahun 2020. Tahun 2020. Nah, target kita tahun depan itu kalau bisa zero retur. Jadi tidak ada retur lagi tahun depan. Nah, dengan standarisasi rekening ini diharapkan tidak ada lagi. Sekali kita kirim, semuanya masuk ke rekening sekolah. Nah, ini menjadi target kita, sehingga diperlukan standarisasi rekening sekolah yang disosialisasikan pada pagi hari ini. Jadi diharapkan ke depan tidak ada lagi untuk rekening yang tidak valid, sehingga mengakibatkan retur atau gagal transfer. Terus saja. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, standarisasi rekening satuan pendidikan sangat diperlukan sebagai upaya penyaluran dana BOS dan BOP yang tepat salur dan tepat sasaran. Ini sudah diatur di dalam surat Persekjen Kemendikbudristek nomor 19 tahun 2021. Nah, pertimbangan penting yang regulasi pengelolaan dana BOS rekening di satuan pendidikan, yang pertama itu memang rekening harus valid. Jadi agar penyaluran BOS dan BOP langsung ke satuan pendidikan dapat terlaksana dengan tepat sasaran dan akuntabel. Yang kedua, pengelolaan rekening satuan pendidikan harus tertib melalui satu sistem aplikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi memang kita ketika melakukan transfer ataupun pelaporan penggunaan dana BOS itu tidak lagi dengan cara manual, semuanya sudah paperless, sudah menggunakan sistem yang bisa mempercepat dan mempermudah dalam pengiriman atau transfer anggaran. Kemudian nanti di sekolah juga menggunakan ARKAS, kemudian pelaporannya melalui prosedur, sehingga kecepatan dalam menyampaikan data-data laporan penggunaan dana BOS itu menjadi lebih cepat dan tentunya akan lebih valid. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya standarisasi rekening satuan pendidikan ini bertujuan untuk mewujudkan rekening satuan pendidikan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang menjadi catatan kita, kenapa kita perlu melakukan standarisasi rekening satuan pendidikan. Terus saja, Bapak Ibu mohon betul dapat lebih memahami aturan-aturan atau regulasi yang mengatur dengan standarisasi rekening ini. Tolong tidak hanya mendengarkan katanya dari yang lain, tapi tolong dibaca ulang. Tolong dibaca di PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan ruang daerah ini, regulasi yang mendasari. Kemudian di PMK nomor 119 tahun 2021 tentang pengelolaan daerah fisik. Kemudian Permendagri nomor 24 tahun 2020 tentang pengelolaan dana BOS pada pemerintah daerah. Dan tadi ya slide sebelumnya di surat Persesjen tadi dinaikkan tadi Mas. Ya, Persesjen nomor 19 tahun 2021 ini harusnya dicantumkan di sana ya.
Dan tadi nanti satu lagi yang akan disampaikan oleh Bunda tadi. Terus saja, ini tolong dipelajari di Persejen 19 itu, jangan banyak bertanya dulu sebelum membaca dan memahami dari regulasi yang mengatur itu. Tolong itu bisa di-download di produk hukum di lamannya Kemdikbudristek, bisa dipelajari termasuk dari regulasi lain tadi yang saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, biasanya memang kelemahan kita ini belum membaca sudah protes. Nah, ini kalau bisa itu dihilangkan, dibaca dulu, dipahami, didiskusikan dengan sesama, dengan para kepala sekolah, dengan para guru. Kemudian kalau baru tidak clear, baru bisa disampaikan. Ini menjadi penting ya. Ketentuan umum bahwa rekening satuan pendidikan adalah rekening yang digunakan satuan pendidikan untuk menerima dana POS, dana BOP, PAUD, dan BOP kesetaraan. Ini apa yang dimaksud dengan rekening satuan pendidikan. Kemudian pemerintah daerah adalah, ini saya kira sudah ada di ketentuan umum, nanti bisa dibaca di setiap regulasi. Terus saja. Nah, ini agak teknis. Bagaimana alur pengelolaan rekening dana POS? Ini saya kira pekerjaan yang agak berat untuk Dinas Pendidikan. Tapi kami sudah lakukan sosialisasi dan sudah mengundang beberapa perwakilan Dinas Pendidikan dari pemerintah daerah dan beberapa perwakilan dari kepala sekolah, dan ini sangat bisa dilaksanakan. Yang pertama, langkahnya adalah pembukaan rekening satuan pendidikan oleh Pemda. Jadi negeri ataupun swasta itu harus dilakukan dikelola oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini dalam hal ini adalah tentunya kepala dinas atas nama kepala daerah, kepala dinas pendidikan tentunya ya. Kan nggak mungkin Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Bupati itu melakukan sendiri. Tentunya dinas yang terkait itu yang akan bertanggung jawab untuk melakukan pembukaan rekening sekolah. Nah, nanti teknisnya saya kira kami pun sudah duduk bareng dengan perwakilan dari bank, baik bank nasional maupun bank daerah, bahwa akan ada perubahan standarisasi rekening sekolah, dan itu sudah terinformasi oleh seluruh bank daerah dan bank nasional ya. Ini sudah terinformasi sehingga rencana perubahan ini sudah tahu. Nah, kami mohon betul Bapak Ibu Kepala Dinas segera melaporkan ke Pak Bupati, Gubernur, Wali Kota untuk segera berkoordinasi dengan bank masing-masing yang akan digunakan, termasuk berkoordinasi dengan seluruh kepala sekolah, baik negeri maupun swasta, sesuai kewenangannya di daerah masing-masing, untuk segera merapatkan barisan untuk menyusun ini. Nah, nanti ada detailnya bagaimana menyusunnya, dan setelah semua rekening dibukakan mengikuti kriteria persyaratan yang ada, nanti ada syaratnya, itu kemudian nanti ditetapkan. Yang kedua ini ditetapkan oleh pemerintah daerah, yang dalam hal ini adalah ditetapkan oleh gubernur, oleh wali kota, oleh Pak Bupati. Nah, kalau memang Pak Bupati, Pak Gubernur, wali kota tidak sempat dan tidak berkenan, itu bisa diwakilkan atau didelegasikan kepada kepala dinas atau mungkin Pak Sekda atas nama. Jadi bisa didelegasikan misalnya ke Pak Sekda atau mungkin kepala dinas pendidikan, tentunya dinas pendidikan atas nama gubernur, atas nama wali kota, atas nama bupati, itu menetapkan rekening satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, jadi penetapan itu disampaikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Jadi diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian kami nanti Pak Dirjen yang keempat akan menetapkan seluruh rekening satuan pendidikan baik negeri maupun swasta per provinsi, per kabupaten kota, per jenjang. Nah, ini rekeningnya akan kita jadikan dasar dalam pengajuan dana POS maupun BOP ke Kementerian Keuangan. Nah, ini tadi sudah disampaikan Pak Dirjen juga, paling lambat tanggal 21 November
kita masih punya waktu 1 bulan lebih untuk berkonsolidasi di masing-masing provinsi, kabupaten, kota sesuai kewenangannya, dan segera disampaikan sebelum tanggal itu. Nah, itu akan digunakan dasar untuk pencairan tahun depan untuk pos mulai Januari 2022. Tentunya kami juga perlu konsolidasi. Kalau bulan November sudah menerima tanggal 21, kami akan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri untuk mempersiapkan pencairan dana pos tahun 2022. Terus saja. Nah, kalau lebih didetailkan, gitu, masing-masing 4 langkah tadi. Yang pertama mengenai pembukaan rekening satuan pendidikan oleh Pemda. Jadi Pemda melakukan pembukaan untuk satuan pendidikan baik negeri maupun swasta. Kemudian kriteria rekening sekolah itu harus atas nama satuan pendidikan sesuai dengan nama yang terdaftar di Dapodik. Jadi namanya jangan beda dengan yang di Dapodik. Misalnya SD Negeri 1 Cilangkap. Nah, itu ya di situ bunyinya SD Negeri 1 Cilangkap. Sesuai dengan ada di Dapodik harus disamakan. Jadi atas nama satuan pendidikan yang sudah terdaftar di Dapodik. Kemudian nama rekening diawali dengan NPSN. Jadi nomor pokok siswa nasional, nomor pokok sekolah nasional itu didahului dalam rekening. Ini sudah dibicarakan dengan pihak bank dan bank tidak keberatan untuk memasukkan data itu dan mereka sudah siap-siap untuk bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu di Dinas Pendidikan di pemerintah daerah untuk menyiapkan rekening satuan pendidikan ini. Sudah dibicarakan, kami sudah rapat beberapa kali dengan pihak bank dan ini tidak ada masalah. Dan dikeluarkan oleh Bank Umum yang terdaftar dalam Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia dan atau Bank Indonesia Real Time Gross Statement istilahnya di sini. Kemudian yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ini ketentuan-ketentuan ini sudah sesuai dengan ketentuan di BI. Tentunya tidak setiap bank bisa ya. Ini oleh Bank Umum ya, yang terdaftar. Jadi tidak semua bank boleh ya, atau bank daerah biasanya. Bank Jabar misalnya. Biasanya yang digunakan rekening itu. Itu kira-kira rekening yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, rekening. Yang pertama, rekening satuan pendidikan memiliki kriteria. Jadi itu dibaca lagi secara detail. Kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya tadi untuk AUD SD, SMP itu kewenangannya di pemerintah kabupaten kota. Kemudian SMA, SMK, SLB menjadi kewenangannya di pemerintah provinsi. Kemudian rekening satuan pendidikan ditetapkan oleh Pemda, tadi sudah sampaikan, ditetapkan kemudian baru disampaikan ke Kementerian Pendidikan. Kemudian SK penetapan rekening satuan pendidikan paling sedikit memuat. Jadi nanti yang jadi lampiran SK penetapan di Pak Gubernur, Wali Kota atau Pak Bupati itu atau yang diberikan mandat itu harus memuat setiap satuan pendidikan itu ada informasi yang pertama mengenai NPSN, kemudian yang kedua nama satuan pendidikannya, kemudian nama banknya apa, cabangnya di mana, pendidikan, nomor rekeningnya maksudnya nomor rekeningnya, nama dan nomor rekening. Jadi nama satuan pendidikan, namanya di rekening itu apa di situ, namanya saya kira sama dengan satuan pendidikannya, alamat sekolah, kemudian ada di lokasi mana, kabupaten kota, provinsi, kemudian kode pos. Nah itu nanti dibuat formatnya menjadi lampiran dalam penetapan rekening di setiap wilayah kabupaten kota dan provinsi. Ini saya kira yang ketentuan penetapan rekening satuan pendidikan pemerintah daerah. Terus saja nomor 3. Kemudian pengusulan rekening satuan pendidikan ke Direktur Jenderal PAUD Dikdas dan Dikman. Ketentuannya yang pertama, rekening satuan pendidikan yang telah ditetapkan diusulkan oleh dinas kepada Direktur Jenderal. Jadi nanti
setelah penetapan saya tidak tahu apakah ditetapkan oleh Pak Gubernur sendiri atau mendelegasikan Pak Sekda atau kepala dinas. Tentunya yang tanda tangan itu kalau kepala dinas ya atas nama gubernur, tidak boleh kepala dinas sendiri. Kalau kepala dinas atas nama gubernur, atau atas nama bupati, atau atas nama wali kota. Karena ketentuannya harus kepala daerah. Kemudian yang kedua, usulan dilakukan melalui sistem aplikasi pada laman. Jadi tentukan hanya di sini tidak perlu kirim surat menggunakan dan sebagainya, tidak perlu diberi hard copy, tidak diupload di alamat bos.kemdikbud.go.id. Kemudian untuk BU itu untuk BOS, untuk BUP bup.kemdikbud.go.id. Ini sudah ini tinggal diupload saja ya. Sangat. Kemudian lagi kami ingatkan, Dirjen tadi sudah mengingatkan, lambat itu harus disampaikan pada tanggal 21 November 2020. Terus saja. Yang keempat, penetapan rekening satuan pendidikan oleh Direktur Jenderal. Tentunya kami nanti setelah menerima semua usulan penetapan rekening dari semua pemerintah daerah, kami akan melakukan, kami akan cocokkan sekali lagi dengan .go.id, kemudian BOP yang di bop.kemdikbud.go.id. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di sana juga. Kemudian terus saja. Nah, perubahan rekening satu pendidikan. Jadi memang rekening ini tidak otomatis sekali ditetapkan terus nggak berubah, tidak. Walaupun sangat diharapkan kalau memang tidak perlu dirubah, itu. Jadi pemberian kita Bapak Ibu tidak akan ditentukan. Jadi ketentuan perubahan itu kalau terpaksa saja. Ada juga memang misalnya di sebuah pemerintah daerah itu melakukan perubahan. Gitu. Nah itu tentunya memang akan diikuti perubahan nomor rekening. Di daerah saya di Tangerang Selatan. Dulu sekolah di daerah saya itu namanya ya SMP 1 Pamulang, SMP 2 Pamulang, SMP 3 Pamulang, SMP 4 Pamulang. Tapi ketika itu pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan melakukan perubahan nomenklatur. Namanya bukan per daerah tapi per kota. Jadi namanya menjadi SMP 1 Tangerang Selatan, SMP 2 Tangerang Selatan. Nah ini karena melakukan perubahan nomenklatur tentunya itu juga perlu disesuaikan gitu. Nah bagaimana melakukan usulan perubahan? Kepala sekolah langsung merubah sendiri, kemudian otomatis nanti akan berubah juga di dalam pengiriman. Tidak, harus dilaporkan ke Dinas Pendidikan baik negeri maupun swasta, dan nanti dinas akan upload lagi tadi, kemudian nanti akan kita verifikasi dan validasi. Nah agar ini tidak seenaknya gitu ya, kepala sekolah itu melakukan perubahan, buatnya adalah kita sendiri juga ikut pusingnya, karena selalu ada perubahan dan menyebabkan keterlambatan dalam penyaluran dana POS. Yang kedua, usulan perubahan harus sesuai dengan ketentuan dan kriteria rekening sekolah. Nah, nanti tolong didalami lagi, dibaca lagi di dalam proses nomor 19 tadi tahun 2021. Bagaimana tentang kriteria perubahan atau ketentuan dan kriteria dari perubahan rekening sekolah. Tolong dibaca, dipahami lagi itu agar lebih paham secara detail. Ketiga, hanya dapat dilakukan satu kali dalam setahun. Itu jangan sampai setiap saat melakukan perubahan. Gitu. Nah, paling banyak hanya satu kali dalam setahun. Dan disampaikan pada rentang bulan Juli sampai dengan Agustus. Karena nanti akan terkait dengan cut-off di data tadi gitu. Jadi karena terakhir dilakukan bulan Agustus.
Gitu. Jadi selain itu tidak bisa diterima, jadi hanya setahun sekali. Jadi sebelum itu kalau ada perubahan masih menggunakan nama lama dulu, nanti bisa digunakan. Kemudian diajukan perubahan di bulan Juli dan Agustus, kemudian nanti akan disesuaikan untuk pencairan tahap berikutnya nanti. Terus saja. Cukup ya. Baik. Ya, itu kira-kira poin-poin penting yang ada di Persesjen nomor 19 tahun 2021, dan mohon Bapak Ibu, Bapak Ibu Kepala Dinas atau yang mewakili, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun guru yang hadir pada kesempatan ini, segera siap-siap. Tentunya Pak Kadis mungkin segera melaporkan Pak Kepala Daerah, Pak Bupati, Wali Kota, Pak Gubernur, kemudian konsolidasi dengan kepala sekolah semuanya yang ada di wilayahnya, perjenjang begitu, segera, kemudian segera ditemukan dengan bank yang akan ditunjuk, kemudian tentunya segera diusulkan dengan data-data yang sudah valid, disampaikan ke bank dengan memenuhi kriteria yang sudah ditentukan tadi, tolong dibaca lagi prosesnya, kemudian segera ditetapkan oleh kepala daerah, kemudian disampaikan ke Direktorat Jenderal Audit Assessment, kemudian kami akan segera tetapkan juga, sehingga Januari kita usulkan pencairan, mudah-mudahan paling lambat di pertengahan Januari sudah bisa menerima dana BOS. Ini kemauan kita semua, agar penyaluran dana BOS Bapak Ibu bisa tepat waktu dan tepat jumlah. Itu yang dapat kami sampaikan, Pak Tora. Terima kasih, dan nanti mungkin akan dilanjutkan beberapa pertanyaan diskusi dengan dibantu teman-teman teknis ya nanti untuk menjawab pertanyaan yang akan ada nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ses yang sudah memberikan pencerahan bagi kita semua, Bapak dan Ibu, kaitannya dengan kalau sudah dapodiknya sudah oke, laporan sudah oke, tapi rekeningnya tidak oke, jatuhnya tidak akan sampai ke satuan pendidikan dana tersebut, Bapak dan Ibu. Dari awal Pak saya sudah memberikan gambaran tersebut sampai dengan mekanisme yang harus dijalankan oleh kita semua Bapak dan Ibu dalam memperbaiki khususnya di rekening. Topik kita hari ini memang terkait dengan rekening, khusus rekening. Terima kasih Pak Ses. Mohon izin Bapak dan Ibu, ini jika Bapak dan Ibu hadir di sini, kiranya baiknya Bapak dan Ibu mengisi absensi yang sudah ada di link. Jangan lupa sudah di chat itu sudah disampaikan juga. Saya lihat sudah banyak pertanyaan, tapi mohon bersabar Bapak dan Ibu, kita masih ada satu lagi narasumber. Ini kaitannya dengan dari Kementerian Dalam Negeri. Mudah-mudahan nanti setelah selesai dua narasumber, dan jangan khawatir Bapak dan Ibu, di forum ini juga kami siapkan tim teknis nantinya. Ada Pak Nandana Baswara, ada Pak Nafis juga yang bisa menjawab secara teknis kaitannya dengan pelaksanaan pengelolaan rekening satuan pendidikan untuk dana BOS dan BOP ini. Tidak berlama-lama Bapak dan Ibu, jangan lupa tonton juga ya di YouTube, di kanalnya Bapak dan Ibu yang tidak bisa masuk karena sudah banyak sekali nih yang masuknya, di partisipan kita sudah hampir 3.000. Kemudian question and answer-nya sudah ratusan nih sepertinya ya. Tapi mohon bersabar untuk itu semua. Rasanya kita akan lengkap kalau sudah ada panelis berikutnya. Ini ada Ibu Ira. Selamat pagi Bu Ira, apa kabar Bu Ira? Sehat Bu Ira? Ya, Bu Ira, ini waktu saya serahkan sama Bu Ira untuk memaparkan lebih lanjut tentang kebijakan dan mekanisme penetapan rekening satuan pendidikan oleh pemerintah daerah. Silakan Bu Ira. Baik, terima kasih. Terdengar suara saya, Bapak? Terdengar, Pak. Terdengar, Bu. Terdengar dengan jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang saya hormati Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kemendikbudristek RI. Yang kami hormati Inspektur 2, Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek RI, ya, dan Bapak Sekretaris Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek. Yang kami hormati para direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek RI. Yang kami hormati Direktur SMK, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek RI. Yang kami hormati Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dirjen PAUD Disdakmen Kemendikbudristek.
Dan yang kami hormati para pejabat dinas pendidikan seluruh Indonesia yang mengikuti baik melalui webinar ini dan streaming melalui YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat Bapak Ibu. Berbahagia sekali hari ini saya mewakili Bapak Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri untuk menyampaikan beberapa paparan ya terkait dengan rekening untuk dilaksanakan di pemerintah daerah terkait dengan penyaluran dana BOS dan dana BUP. Perkenalkan, saya dengan Ira Hayatunisma. Saya adalah Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Negeri. Saya panjabar Bapak Ibu tadi dari sambutan oleh Direktur Pelaksanaan Pertanggungjawaban Daerah ya, dan juga dari panelis-panelis sebelumnya sudah menjelaskan beberapa hal. Saya langsung masuk ke poin-poin yang Bapak Ibu harus persiapkan terkait dengan penetapan rekening di Satuan Dana. Ini landasannya kami dari Kementerian Dalam Negeri, pasti landasan utama adalah Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kemudian untuk terkait dengan pengelolaan keuangan, ya ini kitab suci kami, ya kitab suci kita semua pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan keuangan, ya dengan PP 12 dan Permendagri 77, ya. Nah, untuk pembukaan rekening ini, kami di tanggal 25 Agustus 2021 sudah mengedarkan ya, surat edaran Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri tentang penetapan rekening Satuan Pendidikan penerima dana BOS dan pada pemerintah daerah. Ya, di dalamnya kita mengingatkan kembali untuk pemerintah daerah supaya ya, berdasarkan amanat PP 12 di pasal 127 ya ayat 1 bahwa dalam pelaksanaan operasional ya ini termasuk operasional ya Bapak Ibu, BUD membukakan rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh kepala daerah ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, untuk bendahara-bendahara di sekolah itu akan dibukakan rekeningnya oleh BUD ya. Karena kita menganut treasury single account berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 2004 bahwa kita satu rekening ya. Jadi bagian dari rekening-rekening yang ada di rekening operasional adalah bagian rekening umum daerah ya. Jadi nggak bisa sendiri-sendiri. Dan ini juga diperkuat dengan pasal 21 di PP 12 bahwa seorang bendahara tidak bisa membuka rekening secara langsung ya, apalagi rekening pribadi. Jadi merupakan rekening dari bendahara umum daerah ya. Supaya apa? Supaya apabila ada penerimaan ya, bunga atau yang lain-lain itu bisa juga masuk ke dalam pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah. Dan apabila ada administrasi, itu pun juga ditanggung oleh APBD. Nah, kalau seandainya rekening tersebut merupakan rekening pribadi, ini kan semuanya jadi pribadi, ya. Jadi oleh sebab itu, baik, tadi di suara saya sudah terdengar ya? Sudah Bu Ira, sudah jelas sekali Bu Ira. Silakan, Oke, silakan Bu Ira. Pak Tara. Ya. Saya lanjutkan, ini di amanat PP 12 ya, kita memintakan untuk BUD membuka rekening untuk nanti untuk semua rekening operasional ya. Nah, ini untuk di SKPD maupun unit maupun di bawahnya itu kita mintakan single treasury account ya, jadi satu akun ya yang dibukakan oleh BUD dengan penetapan kepala daerah. Nah, selanjutnya di dalam
amanat PMK ini juga sudah dijelaskan bahwa ini merupakan DAK non fisik yang disalurkan langsung dari RKUN ke RKUD ya, walaupun sekarang masih bentuknya hibah, tapi mungkin nanti di 2022 sudah masuk ke sebagai pendapatan dari DAK non fisik ya. Nah, kemudian nanti kita juga mungkin akan merevisi Permendagri 24 ya, karena nanti mungkin ada teknis pencatatannya ya, karena ada perubahan tadi ya, kode rekening perubahan ya dari lain-lain pendapatan daerah nanti akan berubah menjadi pendapatan transfer. Nah, nanti seperti apa mekanismenya yang mudah-mudahan bisa segera juga kita sesuaikan gitu ya. Nah, kemudian di amanat Permendagri 77 Bapak Ibu sekalian ya, bahwa ini BUD membuka rekening penerimaan dan pengeluaran itu wajib sama ya dengan bank penampungan RKUD ya. Jadi Bapak Ibu kalau pakai BPD berarti nanti bank yang untuk penampungan dana bosnya ya, dana pautnya ini sama ya, sama dengan yang ada di RKUD. Kalau BPD ya berarti pakai BPD juga ya. Ini ada di bab 5B huruf B ya. Ini juga menganut treasury single account ya Bapak Ibu. Jadi satu akun ya, yang sebenarnya jadi cabang-cabang akun-akunnya dari BUD. Makanya juga mereka juga yang membukakan rekening tersebut ya. Nah, kemudian di Permendikbud ya ini memintakan ya dengan penggunaan dan pos ini bisa digunakan langsung apabila sudah disalurkan ke rekening-rekening sekolah. Selanjutnya di dalam edaran ini ya juga kita menjelaskan Bapak Ibu sekalian terkait dengan tata cara bagaimana ya melaksanakan ya untuk masuknya uang ke dalam rekening ya. Yang pertama ini pemerintah daerah ya sesuai dengan kewenangannya ya, yaitu BUD membukakan rekening yang diterima langsung. Jadi walau diterima langsung tapi yang membukakan ada BUD sesuai dengan kewenangannya ya. Kemudian pembukaan rekening ini bertujuan untuk mewujudkan rekening pendidiknya bisa valid ya, tidak lagi sendiri-sendiri, karena tadi dengan pasal 21 P12 ya bahwa seorang bendahara tidak boleh membuka rekening sendiri ya, harus dibuka rekening yang bagian dari D supaya agar penerimaan berupa giro, berupa bunga dan lain-lain ini bisa masuk sebagai pendapatan asli daerah. Dan untuk belanja-belanjanya ya untuk biaya administrasi D ya, apabila menggunakan rekening pribadi ini akan kesulitan ya terkait dan itu melanggar ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian pembukaan rekening oleh BUD ini ya memperhatikan persyaratan ya dan ketentuan yang diberikan ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sedijen ya, bagaimana terkait dengan persyaratan dan kriteria rekening yang akan digunakan ya. Nah, akan tetapi walaupun ini merupakan kewenangan BUD untuk membukakan rekening ini didasarkan atas usulan SKPD Dinas Pendidikan. Jadi Dinas Pendidikan ini bertugas ya ini sebagai pengusul atau perekap ya, siapa aja SDN mana, SMP mana ya, PAUD mana ini yang bisa untuk dibukakan rekening ya. Setelah itu ya kita ya di RKUD ya ini menetapkan ya, setelah diusulkan diberikan nomor rekening dan lain-lain, ini ditetapkan oleh kepala daerah ya. Setelah itu, setelah penetapan ini dilaporkan, disampaikan kepada Dirjen PAUD ya, Kemendikbudristek ya, agar didaftarkan ya ke rekening-rekening satuan pendidikan tersebut ya. Setelah itu apabila rekening tersebut ada perubahan ya, Dinas Pendidikan ini melaporkan kepada Dirjen PAUD-nya ya, tidak BUD yang melapor tapi Dinas Pendidikan, karena yang paling tahu terkait dengan sekolah itu adalah
Dinas Pendidikan. Akan tetapi Dinas Pendidikan tetap berkoordinasi dengan BUD ya, bahwa ini ada perubahan karena yang bukain kan BUD ya, terkait dengan rekeningnya. Setelah itu satuan pendidikan ya menggunakan rekening ini untuk menampung penerimaan dan yang pengeluaran yang diberikan ya. Kemudian ini yang dibukakan oleh BUD ya, yang sudah ditetapkan oleh kepala daerah. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk yang swasta kita harapkan juga nanti ke depannya kita bisa menertibkan juga ya terkait dengan rekening-rekening ya Bapak Ibu sekalian. Nanti Dinas Pendidikan ini juga punya peran penting ya untuk bisa merekap rekening-rekening sekolah-sekolah swasta ya, dan juga kalau ada perubahan, ada pelaporan dan lain-lain. Tapi mungkin tidak harus sama ya dengan yang di RKUD kalau untuk yang swasta. Demikian yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Ira. Sudah jelas Bapak dan Ibu ya bahwa nanti rekeningnya itu single treasury account. Kemudian sama dengan yang di Bendahara Umum Daerah Bu Ira ya, kaitannya dengan pembukaan rekening ini. Bapak dan Ibu, itu beberapa hal yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Jangan lupa Bapak dan Ibu, jika ingin bertanya lebih lanjut silakan sebutkan nama, asalnya dari mana, kemudian pertanyaannya apa.